Harta dalam Islam. Harta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai barang, uang, dan lainnya yang jadi kekayaan atau barang-barang milik seseorang. Harta juga dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat digunakan. Setiap orang pasti ingin memiliki harta yang cukup, bahkan keinginan dalam hatinya, dalam nafsunya itu lebih, karena dengan harta seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, memenuhi keinginannya, dan dengan harta seseorang bisa merencanakan masa depan yang lebih baik. Ciri-ciri seorang entrepreneur Muslim. Yang pertama yaitu sebagai umat Islam kita akan selalu mencari di balik ciptaan Allah. Seorang entrepreneur akan selalu mencari di balik ciptaan Allah. Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatu itu sia-sia. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu mubazir. Oleh sebab itu, sesuatu yang baik, jika itu terjadi, kita pun akan mencari sisi kebaikannya lebih. Dimana jika sesuatu itu buruk, kita juga akan berpikir di balik keburukan pasti ada kebaikan. Kemudian ciri seorang entrepreneur yang kedua adalah seorang entrepreneur Muslim itu selalu beribadah kepada Allah. Seorang entrepreneur akan memiliki keyakinan bahwa Allah akan memberikan sesuatu dari arah yang tidak disangka. Allah akan memberikan sesuatu yang lebih apabila ketaatan kita itu tinggi kepada Allah. Keikhlasan menjadi ukuran seorang entrepreneur Muslim, bukan hanya berorientasi kepada dirinya, tetapi lebih berorientasi kepada seluruh umat. Karena seorang entrepreneur Muslim itu selalu beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, seorang entrepreneur memiliki keyakinan bahwa harta adalah milik Allah dan dalam harta itu ada milik orang lain. Kemudian yang ketiga, ikhtiar mencari harta hukumnya wajib. Ikhtiar menjadi wajib sebab banyak aspek yang mendorong kita untuk melakukan kewajiban-kewajiban tersebut. Ikhtiar sekuat tenaga karena memiliki kewajiban bahwa ikhtiar hukumnya wajib, maka mulai hari ini tergerak untuk melakukan hal-hal baik dan dalam berwirausaha, melakukan hal-hal yang harus dilakukan, bersemangat tiada henti, ikhtiar tiada henti. Kemudian ciri yang kelima yaitu selalu merenung tentang ciptaan Tuhan. Ada dalil yang mengatakan berpikir tentang atau merenung tentang ciptaan Allah itu lebih bagus daripada sholat sunnah. Merenung tentang ciptaan Tuhan berarti kita selalu membaca di balik apa yang Allah ciptakan. Kemudian ciri yang keenam yaitu seorang entrepreneur Muslim itu akan selalu berpikir untuk mendapatkan ide setelah merenung. Berpikir bagaimana kita untuk mendapatkan ide dalam rangka mengembangkan, dalam rangka mencari manfaat di balik ciptaan Tuhan. Dan ciri yang ketujuh, sebagai seorang entrepreneur Muslim harus siap menghadapi resiko. Allah sudah memberikan gambaran kepada kita. Berikan pembelajaran setiap perbuatan baik akan mendapatkan pahala, setiap perbuatan buruk akan mendapatkan dosa. Ini artinya ini bagian dari resiko. Allah memberikan reward dan punishment. Pasti ada reward kasih, ada pasti etnisme dalam setiap perbuatan. Kemudian ciri yang ke-8 yaitu menyadari bahwa segala sesuatu pasti akan kembali kepada Allah. Kita berada di bumi ini sebagai khalifah dan akan dipanggil oleh Allah. Setiap langkah kita sebagai seorang entrepreneur tidak akan serakah, tidak akan melanggar ciri yang dilarang oleh Allah. Cara memasuki wirausaha. Bagi yang ingin memasuki bisnis atau berwirausaha dapat melalui 3 tahapan. Yaitu yang pertama, meniru dan mencontoh. Jika dengan meniru, mencontoh dari banyak hal, mahasiswa bisa meniru yang ada di sekitarnya. Meniru yang ada di sekitar lingkup rumahnya, meniru yang ada di sekitar teman-teman di sekitarnya, di sekelilingnya, siapa yang paling sukses dan berhasil bisnisnya. Sebagai mahasiswa bisa mencontoh
mencoba untuk bekerja tempat orang lain yang paling sukses itu. Kenapa orang tersebut bisa cukup sukses dalam tanda petik, yang sukses dalam terpenuhinya materi. Kemudian yang kedua adalah developing. Mahasiswa bisa mengembangkan usaha yang ada atau produk yang ada atau jasa yang ada. Jadi mahasiswa punya pilihan untuk mengembangkan dari siapa yang paling sederhana. Umpamanya kita membuat perusahaan tempe, dari bentuk, warna, bahkan rasa tempenya bisa jadi berubah. Mengembangkan dari yang sudah ada, mungkin orang jenuh dengan rasa, orang akan menyukai dengan bentuk, bisa juga dengan kemasan. Kemudian yang ketiga adalah create atau membuat sesuatu yang baru. Create ini risikonya terlalu besar, tetapi sekali untungnya akan menjadi besar. Apalagi sebagai pesaing biasanya. Materi selanjutnya yaitu membangun sumber daya manusia yang inovatif. Kita bisa membangun sumber daya manusia yang lebih berkualitas lagi, lebih baik lagi, lebih bisa membangun Indonesia menjadi negara maju. Bukan sekedar label atau bukan pemberian label dari yang lain, tetapi hakikatnya itu. Kita harus ingat bahwa tugas kita atau tugas negara Indonesia atau diri kita sebagai individu adalah bagaimana mampu mencerdaskan, mampu mensejahterakan. Ini tugas kita. Sebab semua untuk mendialogkan dan mendiskusikan seperti apa. Semakin banyak pendapat, semakin banyak perbedaan, maka itu hakikat ilmu pengetahuan. Pendidikan sumber daya manusia di masa sekarang yang orang belajar online atau virtual harus diperbaiki. Pendidikan itu tidak hanya untuk membuat transformasi ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk membentuk manusia itu menjadi beradab. Itu fungsi dari dasar pendidikan. Hal yang harus dilakukan untuk membuat percepatan, yang pertama yaitu manusia tumbuh menjadi beradab. Yang kedua, penguasaan pengetahuan juga menjadi lebih baik. Dan yang ketiga juga mempunyai soft skill yang baik. Itu yang harus dilakukan. Untuk mencapai ke arah sana, kita harus tetap menjaga semangat. Untuk di level kebakaran, itu tetap dibutuhkan. Semua orang bisa di vokasional, semua jadi ahli yang memang benar-benar ahli, level fundamental itu harus diperbanyak. Tanpa adanya kebakaran, inovasi hanya soal remeh-temeh. Misalnya, hanya inovasi bikin konten medsos atau flaming medsos, atau model desain tertentu. Hanya itu yang terjadi, tapi tidak bisa menjadi lompatan yang fundamental, sehingga kita punya diferensiator, punya pembeda yang signifikan dengan bangsa-bangsa lain. Harus pilih untuk nanti ekornya apa yang kita butuhkan, komitmen yang luar biasa. Yang berikutnya materi tentang strategi menjadi wirausahawan yang handal. Aspek-aspek yang terpenting dalam menentukan perencanaan, pelaksanaan dari evaluasi adalah aspek strateginya. Sebelum perencanaan, kita menentukan terlebih dahulu yaitu peluang usaha yang ada. Peluang usaha itu sumbernya adalah kebutuhan individu atau individu yang ada di masyarakat atau kumpulan dari masyarakat itu sendiri. Untuk memahami kebutuhan masyarakat diperlukan diagnosa. Mendiagnosa terhadap lingkungan terkecil yang ada di dalam lingkungan, baik secara parsial maupun keseluruhan, baik pada faktor ekonomi, faktor pasar politik, persaingan pemasok teknologi, sosial, geografis, bahkan keagamaan yang perlu diperhatikan. Sumber informasi harus kita dapatkan juga sebelum kita merencanakan bisnis apa yang akan kita bangun.
Dalam melakukan perencanaan, kita bisa melihat dari sisi pendekatan. Yang pertama yaitu outside in, atau dari luar ke dalam, yaitu bahwa keberhasilan akan dapat diraih dengan cara kita membangun atau menciptakan sebuah kebutuhan. Jadi kebutuhan itu diciptakan karena tren atau dan lain sebagainya. Yang kedua ada inside out, atau dari dalam keluar, yaitu bahwa keberhasilan akan dapat diambil ketika kebutuhan yang ada saat ini. Perencanaan strategis adalah sebuah proses yang dilakukan oleh seorang pengusaha untuk menentukan arah dalam mengambil keputusan untuk menentukan bisnis dan sumber dayanya. Tujuan dari perencanaan strategis yaitu antara lain yang pertama, mengalokasikan perusahaan agar bisa menggunakan konsep pemasaran yang efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan kinerja. Yang ketiga, menciptakan etika bisnis. Yang keempat, meminimalisir resiko dan kesenjangan. Dan yang kelima, harus mampu melakukan analisis SWOT terhadap calon perusahaan. Setelah kita menentukan visi misi, kita harus kemudian mengorek tentang kondisi perusahaan. Apakah perusahaan kita itu mampu bersaing ke depan, bisa berjalan dalam jangka waktu seberapa ketika memiliki sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu menentukan program untuk program jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Ini penting dalam menentukan sasaran. Membuat ukuran kinerjanya atau target dalam setiap periode tertentu. Jika sudah menentukan sasaran tadi dengan target tertentu, maka selanjutnya mengidentifikasi kinerja atau target yang harus tercapai. Kemudian adalah tahap implementasi. Jadi bagaimana mengimplementasikan dari perencanaan tersebut? Tentunya langkah-langkahnya lebih detail tergantung perusahaan. Setelah dilaksanakan perencanaan tersebut, memiliki rancangan untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan perusahaan, kemudian melakukan kinerja aksi agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir adalah bagaimana menilai kegiatan yang sudah dilaksanakan, yaitu biasa kita sebut dengan tahap evaluasi. Evaluasi adalah membandingkan antara yang seharusnya dan yang sesungguhnya terjadi. Bagaimana strateginya agar hasil evaluasinya mendekati keinginan perusahaan. Faktor yang penting untuk diperhatikan ketika kita berbicara mengenai strategi. Yang pertama yaitu struktur bisnisnya, yang kedua sistem manajemen, yang ketiga proses bisnisnya, dan yang keempat budaya kerjanya itu bagaimana. Proses bisnis adalah bagian dari yang tidak bisa dihindari untuk mengembangkan perusahaan. Begitu juga struktur bisnis akan memperlihatkan kepada kita seberapa efisien perusahaan. Jadi, jika berfokus pada kecepatan transaksi, kemudian norma-norma yang saling melengkapi, meningkatkan budaya, memilih meminimalisir kesalahan, dan memberi ganjaran terhitung, hadapi efisiensi, maka budaya kerja dibutuhkan. Jadi munculnya budaya kerja. Munculnya sistem manajemen, struktur bisnis, dan proses bisnis dalam perencanaan dan evaluasi, juga pelaksanaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keunggulan dalam operasional perusahaan. Lalu, bagaimana sih strategi agar tingkat kedekatan kepada konsumen itu muncul? Yang pertama yaitu sistem manajemen. Bagaimana sistem manajemen mampu menciptakan hasil pada kebutuhan khusus konsumen atau pelanggan. Dalam strategi manajemen perusahaan, jadi kedekatan kepada konsumen merupakan strategi. Kemampuan membaca adalah ketuk ampuan menciptakan kemampuan membaca pada pelanggan atau konsumen. Yang kedua yaitu budaya kerja. Bagaimana membangun hubungan dengan pelanggan yang berkesinambungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Bagaimana pendekatan strategi struktur bisnis? Tentunya adalah pendelegasian kepada karyawan yang paling dekat dengan pelanggan. Bagaimana dalam proses bisnisnya? Tentunya produk yang dibuat adalah yang mampu memecahkan masalah. Jadi, produk itu produk yang bisa memecahkan masalah konsumen. Kebutuhan konsumen terpenuhi, ada kesederhanaan, kecepatan, ketepatan, dan manfaat yang tinggi, manfaat yang seimbang. Hasil yang didapat oleh konsumen dengan harga itu adalah merupakan bagian dari strategi kepada konsumen yang akhirnya akan memunculkan satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai proses pemasaran meningkatkan penjualan. Pemasaran merupakan kegiatan memproduksi, mendistribusikan, dan menawarkan kepada konsumen. Bagaimana perilaku konsumen, maka kita bisa menilai bagaimana seorang sumber daya manusia yang ada di perusahaan itu bisa berubah sikap orang terhadap pembelian. Proses pemasaran akan meningkatkan penjualan produk atau harus ditanamkan dalam diri karyawan itu. Seseorang jangan sampai membeli hanya satu produk. Proses pemasaran seperti ini akan mampu meningkatkan penjualan. Berarti dari sumber daya manusianya sendiri, bagaimana bisa ditingkatkan kualitas kecerdasannya atau berpikirnya. Pemilik perusahaan berada di situ untuk memberikan pelajaran kepada para karyawannya. Ini penting untuk diperhatikan oleh kita semua sebagai calon-calon manajer pemasaran. Beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh manajer pemasaran. Yang pertama yaitu kegiatan pemasaran harus memuaskan konsumen. Kepuasan di samping itu juga ada kepuasan yang lain, yaitu bagaimana barang berkualitas. Kita sampaikan jika barang itu kurang berkualitas, jadi bisa mengurangi kekecewaan pelanggan. Yang kedua yaitu bagaimana volume penjualan itu mampu menjaga kelangsungan perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Jadi harapannya dengan penjualan akan mendapatkan profit yang setara, keuntungan yang setara untuk menjaga keberlangsungan. Kalau sudah berlangsung, artinya perusahaan untuk karyawannya juga tidak terjadi PHK. Yang ketiga yaitu bagaimana seorang manajer pemasaran itu mampu membuat sebuah perusahaan efektif dan efisien, sehingga mampu bahkan laba perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan kekuatan pada sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Manajer pemasaran juga harus berfokus pada yang pertama, bagaimana menilai sebuah produk. Yang kedua, menganalisis struktur dan perilaku pasar. Yang ketiga, memilih peluang pasar. Yang keempat, bagaimana menyusun strategi pemasarannya. Yang kelima, merencanakan implementasi pada aspek. Yang keenam, mengimplementasikan pemasaran. Yang ketujuh, bagaimana mengendalikan pengasap pemasaran. Jadi yang pertama yaitu kita bagaimana menilai produk. Seorang manajer pemasaran itu harus mampu menilai produk. Produk ini kualitasnya 1, 2, atau 3. Produk ini harus dipasarkan ke kota atau desa. Produk ini untuk pangsa pasar yang mana, seperti itu. Yang kedua yaitu menganalisis struktur dan perilaku pasar. Dengan pola perilaku masyarakat yang seperti apa selama produksi, kemudian menilai bisa tidak ini produk itu masuk ke pasar. Yang ketiga yaitu memilih peluang pasar. Bagaimana dan harus melakukan penelitian terhadap peluang pasar ini seberapa besar. Berarti harus melakukan survei dalam rangka untuk mengambil keputusan akan dibawa kemana produk yang kita buat, seperti itu. Keempat, ada bagaimana menyusun strategi pemasarannya, tujuan yang akan dicapai dan langkah-langkahnya
Berarti kita harus mengukur sumber daya manusianya, mengukur lingkungannya. Yang kelima, ada merencanakan implementasi pada aspek. Pada aspek apakah efektif dan rencana kegiatan ini, apakah dalam perencanaan implementasi akan menggunakan pendekatan brosur, spanduk, iklan, televisi, radio, internet, Google, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu mengimplementasikan pemasaran. Melaksanakannya banyak cara melaksanakan. Proses pemasaran yang pertama, kita bisa melakukan potongan harga. Itu bagian dari promosi, iklan lewat sosial media, dan lain sebagainya. Harganya harus diperhatikan dari sisi pengambilan keuntungan karena masyarakat sangat respect dengan harga barang tertutup. Dan yang ketujuh, bagaimana mengendalikan pengasapan pemasaran. Mengendalikan pemasaran, jika ada perencanaan menjadi mudah, karena mengendalikan atau mengawasi proses pemasaran berarti membandingkan antara yang seharusnya dan yang sesungguhnya. Yang seharusnya itu ada di dalam perencanaan, yang sesungguhnya yang terjadi dalam pelaksanaan. Jadi, proses pengendalian itu sebenarnya sangat sederhana, apalagi kalau ada perencanaan. Harapannya apabila sudah melakukan proses pemasaran dalam rangka untuk meningkatkan penjualan, yaitu yang pertama, agar kita dapat memastikan proses pencapaian tujuan dalam kurun waktu tertentu dan nilai tertentu. Yang kedua, memiliki manfaat untuk mengurangi ketidakpastian karena sudah pasti langkahnya, pasti strateginya, rencananya, pelaksanaan, pengendalian, jadi semuanya ketidakpastian bisa dihindari. Yang ketiga, mengendalikan pemasaran diharapkan akan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan yang ada dalam hal ini berimpit terhadap adanya impact-nya, yang juga rendahnya turnover karyawan di perusahaan. Jadi proses pemasaran akan berdampak pada seluruh aspek yang ada di dalam perusahaan dan akan meningkatkan profit yang sebanding. Dan yang terakhir, akan memberikan service fashion kepada konsumen maupun kepada karyawan. Itu yang bisa tentang proses pemasaran dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Materi selanjutnya yaitu bisnis anti rugi, modal kecil dan praktis. Contohnya yaitu yang pertama itu ada pulsa, kemudian yang kedua bisnis pakaian, yang ketiga bisnis makanan, yang keempat bisnis pembayaran online, yang kelima bisnis sembako, yang keenam bisnis reseller, yang ketujuh bisnis ternak, yang kedelapan bisnis pertanian. Kenapa pilihan ini? Agar kita bisa memulai. Kendala kita biasanya terlalu banyak, seperti bagaimana resikonya, mudah atau sulit. Itu menjadi awal dari kegagalan kita. Maka dari itu kita bisa meminimalisir kegagalan tersebut dengan bisnis anti rugi, modal kecil dan praktis yang bisa kita terapkan. Manajemen kewirausahaan Islami adalah kewirausahaan dan perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yaitu masalah yang berdasarkan dengan hubungan yang bersifat horizontal antar manusia dan tetap akan bertanggungjawabkan kelak di akhirat. Dan kewirausahaan Islami berjalan dengan landasan rukun Islam, yaitu zakat. Seperti diketahui, pemanfaatannya selalu disalurkan untuk kebaikan umat dan menyantuni yang membutuhkan.